Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rai Restu Gustina dengan NIM 180600536 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar yang bertempat di IKIP Siliwangi. Di sini saya akan melaksanakan atau melanjutkan siklus 2 dengan sasaran 2 orang guru di berbeda sekolah dan fokusnya berkenaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Berikut sekilas 2 profil sekolah SDN Cikitu 1 dan Cikitu 3. Kali ini saya akan melaksanakan KKN di SD sendiri. Lucu memang, karena jarak yang sangat dekat dengan rumah, bahkan tembok pun nyaris menyatu. Membuat saya bernostalgia kembali. SDN Cikitu 3 terletak di Desa Cikitu, Kampung Cikitu, RT 5 RW 2, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung. Berakreditasi B. Total siswa kurang lebih 208 orang dengan jumlah guru 11 orang, kategori PNS 5 orang, dan honorer 6 orang. Ruang kelas ada 6. Biasanya setiap hari rumah terasa ramai dengan suara anak-anak. Tapi semenjak COVID semuanya menjadi hening. Kemudian berlanjut untuk melaksanakan observasi di sekolah SDN Cikitu 1. Perjalanan lumayan jauh, butuh sekitar 5-7 menit untuk sampai. Dan pemandangannya tuh benar-benar bagus banget. Nah, dan inilah SDN Cikitu 1. Berakreditasi B dengan jumlah siswa 300 kurang lebih. Terletak di Jalan Pangilingan, RT 2 RW 10 Desa Cikitu. Ruang kelas berjumlah 8, perpustakaan 1, dan jumlah guru 10 orang dengan kategori 6 diantaranya PNS dan 4 honorer. Berikut video wawancara, dokumentasi, serta observasi dan partisipasi kepada narasumber. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan wawancara kepada salah satu guru di SDN Cikitu 3, SDN Cikitu 1. Ibu, perkenalkan, nama saya Rai Restu Gustina dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar yang bertempat di IKIP Siliwangi. Boleh minta waktunya sebentar? Ya, boleh. Boleh tahu nama dan jabatan ibu di sekolah ini apa? Boleh. Nama ibu adalah Ibu Kartini SPD. Jabatan ibu adalah sebagai guru kelas. Nama saya Ani Andriani, jabatan guru PAI Pendidikan Agama Islam kelas 1 sampai 6. Baik, langsung saja pada sesi wawancaranya. Yang pertama, berapa lama ibu mengajar di sekolah ini ya? Sudah 3 tahun. Sudah 26 tahun. 26 tahun ya. Iya. Kemudian berapa jumlah peserta didik yang dikasih ibu saat ini? Ada 34. Jumlah total sekarang sekitar 208. 208 baik. Kemudian bagaimana respon pertama kali ketika mengetahui bahwa proses pembelajaran dilangsungkan daring gitu? Ya, pertama kalinya mendengar pembelajaran secara daring tentunya merasa kaget, ya, terkejut karena mengingat kondisi di daerah ini ya, siswa banyak yang belum memiliki fasilitas. Baik, kemudian terkait proses mengajar, apakah di masa pandemi ini ibu full daring atau mengadakan luring juga? Mengadakan luring. Kalau luring itu secara pemberian tugas dan bentuk LKS. Kalau daring ya kadang-kadang tulis atau editing, cuman terbatas jumlahnya. Kemudian menurut ibu apakah pembelajaran di masa pandemi ini atau bisa dibilang online ya Bu ya, daring berjalan efektif nggak? Kalau dibilang efektif masih banyak kekurangan ya, mengingat ya kurangnya fasilitas karena ya sarana prasarananya. Kemudian kalau untuk ibu sendiri, apa yang menjadi kendala atau kesulitan saat melaksanakan pembelajaran daring? Yang menjadi kesulitan itu ya masalahnya orang tua itu banyak yang protes. Ada yang orang tua murid si A misalkan punya HP, orang tua murid si B gak punya HP. Jadi yang gak punya HP itu naik yang punya HP. Lama-lama kan yang diikutan itu jadi bosan. Itulah ya kendalanya, jadi gak semua punya HP. Bagaimana cara untuk mengatasi kendala tersebut? Untuk mengatasi kendala tersebut, caranya ibu itu masih buku LKS supaya yang punya HP dan yang tidak punya HP sama mendapatkan hak untuk mendapatkan pelajaran. Kemudian model dan media apa saja yang sekarang sering digunakan untuk mendukung pembelajaran ini? Ya, kalau media ya pasti paling utamanya handphone ya harus punya. Kalau model pembelajaran
bisa melalui media foto ya, dikirimkan ke grup WA atau voice note dan video. Baik, kemudian apakah sekolah sendiri memberikan sarana dan prasarana untuk mendukung keberhasilan proses pembelajaran ini? Iya, secara memberikan buku-buku sumber yang menyangkut tentang pembelajaran kelas 1. Ya, kalau dari sekolah itu pemberian kuota. Kemudian terkait penilaian nih Bu ya, bagaimana cara pemberian penilaian Ibu terhadap peserta didik? Nah, kalau untuk saat ini lebih ke siswa yang sering mengumpulkan tugas, itu penilaiannya lebih baik dibanding dengan siswa yang kurang aktif gitu dalam mengerjakan tugasnya. Secara penilaian itu ada penilaian harian yang langsung tugas waktu luring, ada penilaian pemberian tugas yaitu waktu pembelajarannya daring. Baik, mungkin bisa saya simpulkan bahwa pembelajaran di masa pandemi ini kurang efektif ya, karena memang banyak kendala dari mulai guru, orang tua, bahkan dari peserta didiknya. Kendala yang utama mungkin karena terkendala sarana prasarana yang tidak cukup, kemudian penyerapan pembelajaran yang sangat minimalis yang didapatkan, kemudian penilaian juga menjadi tidak terlalu berintegritas gitu Bu ya. Kemudian hambatan komunikasi dengan orang tua karena memang belum semua orang tua mampu untuk mengajar anaknya gitu ya. Jadi sangat terkendala. Rekomendasi saya berkenaan dengan pembelajaran di masa pandemi ini, yang pertama strategi paling utama pembelajaran yang berbasis ICT. Kenapa seperti itu? Karena memang zaman sekarang untuk teknologi sudah canggih ya, 4.0 gitu udah canggih banget nih di sini. Jadi kita manfaatkan gitu, karena memang kalau misalkan di masa pandemi ini peserta didik kan merasa stres atau misalkan jenuh ketika kita melaksanakan pembelajaran daring. Bahkan kalau misalkan kita pembelajaran daringnya monoton, ya kadang si anaknya tuh bosan gitu, malas untuk mengerjakan gitu. Jadi untuk memilihnya tuh ya udahlah main game aja, ngapain gitu ngerjain tugas, malas gitu ya. Solusinya yang pertama mungkin anak butuh pencerahan melalui audio atau visual. Biasanya untuk kelas 1 atau kelas 6 gitu di jenjang SD ini, kalau misalkan pembelajaran yang berbasis gambar atau misalkan audio tuh kayak semangat gitu ya belajarnya. Nah, kemudian yang kedua, memotivasi terus-menerus peserta didik agar menjadi lebih semangat gitu pembelajarannya. Kemudian yang ketiga, media pembelajaran yang variatif. Misalnya menggunakan Zoom, kemudian GC atau HOTS, Quizzes gitu ya, banyak banget gitu ya. Apalagi kalau misalkan Zoom nih, Zoom ini banyak banget gitu manfaatnya, universal, kita bisa melihat karakter anak seperti apa, perubahannya seperti apa, kemudian ada komunikasi langsung antara kita sama murid dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan atau membuat video pembelajaran untuk materi sekarang tentang pendidikan karakter nih Bu ya. Susah banget ya kita bikin videonya kayak gimana. Ya udahlah kita searching aja, misalkan manfaatkan di YouTube. Biasanya kan YouTube tuh udah dari 2014 atau ke belakang masih ada kan. Kita nonton nih sampai akhir. Oh ini pesan-pesannya, kita bisa salin link terus dikirimkan ke grup misalnya. Pelajari ini, kemudian kerjakan tugas seperti ini gitu ya. Baik, mungkin cukup sekian wawancara kami. Terima kasih atas partisipasinya Bu Ani dari Bu Kartini dan sharingnya. Semoga bisa bermanfaat bagi yang menonton. Stay safe, stay healthy, dan tetap taat prokes ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sedang melaksanakan KKN 2021 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Aku hari di sini untuk observasi, wawancara, kemudian melihat partisipasi di kelas ini ya. Yang pertama, Mukasyafatillah. Sekian video siklus 2 dari saya. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.